Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Nurfantika, 20 21 01 103 11523 dari kelas H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ifa Hafiza, SHM Hum, selaku dosen mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jual beli online atau transaksi online. Nah, di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang menjadi mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau online. Bahkan, dengan jarak yang cukup jauh menjadi sangat dekat. Dalam perkembangan zaman, jual beli bisa dilakukan dengan cara online, yaitu penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, hanya menggunakan komunikasi teknologi yang ada di sosial media maupun aplikasi jual beli yang disebut dengan Shopee, Lazada, Traveloka, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari transaksi online atau pengertian dari jual beli dan bagaimana cara melakukan transaksi online dan perlindungan hukum yang ada di dalam internet. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jual beli online. Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia. Dalam perkembangannya, jual beli terbagi menjadi dua, yaitu offline dan online. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau disebut dengan internet, merupakan wadah untuk komunikasi, browsing, dan mencari data atau berita. Dan yang saya bahas kali ini yaitu internet digunakan secara dengan bisnis ataupun dengan untuk berjualan. Internet atau disebut dengan e-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan dan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut juga telah dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan transaksi online. Cara untuk transaksi jual beli online biasanya dengan cara melalui handphone atau komputer. Tetapi untuk saat ini yang saya temui sendiri, para penjual maupun pembeli itu menggunakan handphone karena yang dianggapnya lebih mudah dibawa kemana-mana. Dengan melalui handphone, para penjual maupun pembeli menggunakan aplikasi, di mana penjual memposting barang jualannya dan kemudian pembeli melihat dengan cara mendownload aplikasi. Jual beli online untuk saat ini banyak diminati, bukan hanya kaum remaja aja yang menggunakan, bahkan orang tua banyak juga yang melakukan transaksi jual beli online ini. Banyak juga pembeli yang melakukan transaksi ini biasanya tiap akhir tahun maupun hari-hari besar mendapatkan diskon hingga gratis ongkir. Untuk penjual harus lebih berkreasi untuk mengupload barang-barang dagangannya agar lebih menarik pembeli untuk membelinya. Dalam jual beli online kali ini, cara membayarnya itu sangat mudah. Untuk pembeli dan penjual dengan jarak yang cukup jauh bisa dilakukan melalui transfer bank, dan untuk penjual dan pembeli dengan jarak yang cukup dekat bisa melakukan dengan COD dengan cara bertemu dengan pembeli dan penjual tersebut. Dalam jual beli online juga terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, kita jadi lebih enak dalam berbelanja, tidak terlalu repot pergi ke toko. Dengan berbelanja online, kita tinggal memilih barang yang akan kita beli, kemudian dibayar, dan kemudian kita tinggal menunggu di rumah sampai barangnya datang. Tetapi, di sisi lain juga ada kerugian dalam melakukan jual beli online kali ini, yaitu produk yang dikenalkan melalui gambar atau foto yang diposting seringkali berbeda dengan produk aslinya, sehingga ketika produk tersebut diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan.
Tetapi dengan perkembangan zaman, berbelanja online sangat diminati dan dari berbagai kalangan karena dinilai mudah dan praktis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perlindungan hukum di dalam internet. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta dikuatkan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengatur model jual beli online demi melindungi konsumen dan juga melindungi hak-hak produsen. Penjelasan di dalam pasal 9 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan yang benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Informasi yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen harus benar-benar sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan agar tidak memunculkan ekspektasi yang berbeda dari pihak konsumen. Nah, jadi tidak usah khawatir jika kita melakukan transaksi jual beli online karena kita sendiri bisa dilindungi dalam perlindungan hukum tersebut. Tetapi seringkali di zaman sekarang itu masih banyak dijumpai bahwa gambar ataupun produk yang di dalam foto itu tidak sesuai dengan aslinya. Pada umumnya, kerugian yang sering dialami oleh konsumen adalah tidak mendapatkan barang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelumnya, dan tidak sedikit konsumen membeli untuk pasrah dan tidak berusaha untuk memperjuangkan haknya yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Nah, dalam penjelasan saya kali ini, dapat saya simpulkan bahwa kita selaku generasi milenial harus menggunakan sosial media dengan bijak, dengan cara tidak menggunakan tutur kata yang tidak sopan atau menyakiti hati orang lain. Yaitu dengan misal kita sebagai penjual, kita harus ramah kepada pembeli kita, dan kita kalau sebagai pembeli kita harus memberikan saran yang baik untuk penjual yang akan kita beli. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.